kami akan memaparkan presentasi mengenai efektivitas peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengenai tabungan perumahan rakyat di Kota Batam yang merupakan penugasan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Hukum dosen pengampu Dr. Nurlaili yang disusun oleh rekan saya Leni Pelita Besau dan juga saya Arwamida Aninda. Untuk pendahuluan, terdapat masalah perumahan di Indonesia yang masih menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, khususnya sendiri di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini, seperti program sejuta rumah, tapi masih terdapat gap yang besar antara kebutuhan perumahan yang layak dan juga kemampuan masyarakat kita untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat, di mana peraturan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat kita terhadap rumah layak huni melalui skema tabungan yang dirasa cukup terjangkau. Nah, peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 ini juga mengatur mekanisme tabungan perumahan bagi masyarakat, di mana setiap pesertanya diwajibkan untuk menabung dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memanfaatkan dana tabungannya dalam membeli rumah. Nah, melalui kebijakan ini sendiri diharapkan dapat memberi solusi terhadap keterbatasan akses dalam pembiayaan perumahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat kita yang berpenghasilan rendah, serta juga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan impiannya dalam memiliki rumah. Namun meskipun kebijakan ini sendiri memiliki potensi besar, namun efektivitas dari penerapannya masih perlu dievaluasi. Nah, terdapat tantangan utama yang mungkin dihadapi oleh pemerintah kita, antara lain dengan tingkat partisipasi masyarakat kita, pemahaman tentang mekanisme tabungan, serta keterlibatan sektor perbankan dan lembaga keuangan dalam mendukung program ini. Nah, untuk dasolen ataupun kenyataannya sebenarnya, yaitu meskipun peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat kita untuk yang berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah, pada kenyataannya peraturan ini sendiri masih belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya di Batam, di mana terdapat penolakan oleh sejumlah masyarakat. Nah, untuk bukti dari dasein ini sendiri kita tampilkan di dalam slide ini, di mana terdapat beberapa tajuk berita yang menampilkan penolakan oleh masyarakat. Yang pertama, terdapat gambar salah satu portal berita Tribun yang menyatakan bahwa Apindo melakukan penolakan terhadap Tapera. Lalu di gambar kedua terdapat juga pengusaha dan pekerja Batam yang melakukan penolakan terhadap Tapera. Dan di gambar yang terakhir, portal berita yang terakhir menunjukkan terdapat penolakan, yaitu REI Batam yang mengkritik program Tapera ini sendiri. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan teori efektivitas hukum dari Surjono Sukanto, di mana terdapat 5 faktor di dalamnya. Yang pertama ada faktor hukum, di mana faktor hukum ini sendiri mengukur sejauh mana peraturan yang dikeluarkan dapat memberikan kepastian hukum dan dapat diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari pihak terkait. Di mana efektivitas hukum ini sendiri sangat dipengaruhi oleh kualitas dari kaidah hukum yang tercantum di dalam peraturan tersebut. Lalu untuk faktor yang kedua terdapat faktor penegak hukum, di mana faktor ini berkaitan dengan mereka yang memiliki kewenangan dan juga tanggung jawab dalam menegakkan peraturan hukum yang ada, baik itu aparat penegak hukum, lembaga-lembaga terkait maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan hukumnya. Jadi faktor penegak hukum ini sendiri dalam konteks peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau Tapera ini mencakup lembaga dan pihak yang berperan di dalam memastikan apakah program ini tuh berjalan dengan baik dan dapat mencapai dari tujuannya sendiri. Lalu untuk faktor yang ketiga terdapat faktor sarana dan prasarana. Jadi untuk faktor yang ketiga ini itu
lebih mengacu kepada infrastruktur, fisik, dan juga sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan hukum seperti sarana dan prasarana yang tersedia dan juga fasilitas administrasi, ada juga teknologi dan dukungan logistik lainnya yang dirasa diperlukan untuk menegakkan hukum atau peraturan. Jadi dalam konteks peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, faktor sarana yang memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa program ini dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan efektif dan juga dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk memfasilitasi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang diimpikan. Selanjutnya untuk faktor yang keempat ada faktor masyarakat. Faktor ini sendiri merujuk pada tingkat pemahaman dan penerimaan dan kepatuhan masyarakat kita terhadap hukum ataupun peraturan yang sedang berlaku. Jadi semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar juga kemungkinan peraturan tersebut akan dapat diterapkan secara efektif di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat ini sendiri, faktor kesadaran masyarakat sangat berperan penting ya dalam memastikan bahwa program ini nantinya akan dapat berjalan dengan baik dan berhasil mencapai tujuannya, yaitu memberikan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah melalui program tabungan perumahan rakyat. Lalu untuk faktor yang kelima ada faktor kebudayaan. Jadi untuk faktor ini sendiri mengacu pada nilai-nilai norma, kebiasaan, dan juga tradisi yang berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi yang sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang ada. Nah, untuk konteks terkait dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat, di sini budaya masyarakat itu memainkan peranan yang sangat penting di dalam menentukan sejauh mana sih kebijakan ini nantinya dapat diterima oleh masyarakat dan dapat dilaksanakan serta dipahami oleh masyarakat kita. Jadi pada penugasan kali ini yaitu pertama ada dasolen atau apa yang kita harapkan itu terdapat yang pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 yang mengamanatkan hak setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak, dan juga yang kedua ada peraturan pemerintah ataupun PP yaitu nomor 21 tahun 2024 tentang tabungan perumahan rakyat. Nah, di mana pada kali ini fokus penelitian kami adalah efektivitas penerapan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 mengenai tabungan perumahan rakyat di Kepulauan Riau. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis kajian berdasarkan teori efektivitas hukum oleh Surjano Sukanto. Yang pertama, dari segi faktor hukum, ini sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan telah sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Kemudian dari faktor penegak hukum, jadi dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 itu terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban masyarakat untuk menabung dan kewajiban lembaga keuangan untuk menyediakan sarana yang memadai. Jadi dalam implementasi terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam penegakan hukum BP Tapera seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Keuangan dan pengawasan BP Tapera yang dilakukan oleh OJK. Kemudian banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan ini karena kurangnya pemahaman dan kurangnya pengawasan yang memadai dari pihak berwenang. Selain itu, lembaga keuangan yang terlibat dalam pengelolaan tabungan juga perlu memiliki sistem pengawasan internal yang jelas agar dana yang disetorkan oleh peserta tabungan tidak disalahgunakan. Kemudian untuk faktor sarana dan prasarana, di sini ada platform pengelolaan dana Tapera. Nah, jadi salah satu sarana utama yang disediakan oleh sistem digital yang mengintegrasikan seluruh data peserta, pemberi kerja, dan transaksi Tapera. Nah, sistem ini memungkinkan pencatatan dan pengawasan iuran peserta dengan lebih efisien. Dan selain itu, platform ini juga menyediakan akses bagi peserta untuk memantau kontribusinya serta akses pembiayaan perumahan. Kemudian ada juga
juga sistem pengawasan dan verifikasi. Nah, jadi sarana teknologi yang memungkinkan pengawasan oleh lembaga pengelolaan seperti Badan Pengelola BP Tapera atau OJK untuk memantau kepatuhan peserta dan pemberi kerja. Nah, jadi sistem ini terintegrasi dengan data dari lembaga keuangan sehingga mempermudah deteksi penyimpangan atau ketidaksesuaian. Kemudian yang terakhir ada BP Tapera. Nah, jadi BP Tapera ini sebagai lembaga pengelola memiliki fasilitas operasional yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi administrasi dan pengawasan. Hal ini mencakup kantor pusat, cabang, serta SDM yang terlatih dalam mengelola dan mengawasi dana Tapera. Selanjutnya, dari segi faktor masyarakat, jadi program tabungan perumahan rakyat ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah. Namun, hasil penelitian di Batam itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya yang berada di lapisan bawah, tidak sepenuhnya memahami tujuan jangka panjang dari program ini. Jadi banyak yang melihat program ini hanya sebagai kewajiban, tanpa memahami bagaimana program ini dapat membantu mereka untuk mewujudkan impian memiliki rumah. Nah, jadi banyak masyarakat yang merasa kebingungan bahwa terkait manfaat langsung dari tabungan perumahan rakyat, terutama bagi mereka yang merasa belum dapat menyisihkan dana setiap bulan karena penghasilan yang terbatas. Nah, ini mengidentifikasikan bahwa kurangnya pemahaman mengenai keuntungan finansial jangka panjang yang bisa didapatkan dari partisipasi dalam program ini. Kebudayaan, nah jadi salah satu hambatan budaya yang terlihat di Batam adalah kurangnya budaya menabung dalam masyarakat. Masyarakat Batam, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, belum terbiasa untuk menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tujuan menabung, apalagi untuk tujuan jangka panjang seperti tabungan perumahan. Nah, jadi kebanyakan orang lebih memilih untuk memiliki pengeluaran yang dapat langsung dinikmati atau memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari tanpa mempertimbangkan pentingnya menabung untuk masa depan. Nah, jadi berdasarkan penelitian ini, jadi beberapa kelompok masyarakat Batam itu mereka menganggap bahwa menabung untuk perumahan adalah hal yang berat dan tidak realistis, terutama jika mereka merasa penghasilan yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Batam yang belum terbiasa dengan konsep menabung untuk tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir adalah untuk pembahasan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama untuk faktor hukum itu kita menilai bahwa sudah efektif, di mana PP nomor 21 tahun 2024 itu telah menyediakan kerangka hukum yang jelas terkait kewajiban dan mekanisme untuk mengikuti program tabungan perumahan rakyat. Keberadaan kaidah hukum yang menetapkan kewajiban menabung bagi masyarakat berpenghasilan rendah memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaksanaan program. Kemudian yang kedua untuk faktor penegak hukum itu juga sudah efektif karena berdasarkan PP nomor 21 tahun 2024 memberikan dasar hukum yang kuat untuk penerapan Tapera. Nah, peraturan ini itu mencakup aspek-aspek penting mengenai kewajiban, hak, mekanisme pengelolaan, dan sanksi yang berlaku. Kemudian dalam penerapan PP ini ada juga lembaga yang bertanggung jawab seperti OJK dan juga BP Tapera, di mana mereka memiliki peran yang jelas dalam pengawasan. Kemudian BP Tapera sebagai lembaga pengelola memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa implementasi Tapera berjalan sesuai aturan. Keberadaan lembaga pengawas yang independen dan kompeten ini mendukung penegakan hukum yang lebih efektif. Kemudian selanjutnya untuk faktor sarana dan prasarana kita juga rasa ini sudah efektif ya, karena yang pertama dari segi sarana teknologi yang terintegrasi dan canggih, ini mereka sudah menyediakan platform digital yang efisien. Nah, jadi pemerintah ini telah menyediakan platform digital yang terintegrasi untuk pengelolaan dana Tapera. Aplikasi dan sistem informasi online ini dapat memudahkan peserta, pemberi kerja, dan lembaga keuangan untuk melakukan pendaftaran. Kemudian yang kedua dari segi infrastruktur pengelola yang memadai, di mana BP Tapera ini dia sebagai lembaga yang mengelola dan mengawasi program ini sudah memiliki infrastruktur yang cukup memadai. BP Tapera ini telah dilengkapi dengan fasilitas kantor, perangkat keras, dan
perangkat keras maupun lunak yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi dan lembaga keuangan. Nah, Tapera ini mereka ini melibatkan berbagai lembaga keuangan seperti bank yang memiliki infrastruktur pembayaran yang sudah teruji. Kemudian sarana yang disediakan oleh lembaga-lembaga keuangan ini itu sudah sangat mendukung proses pemotongan otomatis gaji peserta dan pengelolaan dana. Selanjutnya untuk faktor masyarakat. Nah, untuk faktor masyarakat ini kita rasa belum efektif ya, karena kesadaran masyarakat mengenai PP nomor 21 tahun 2024 dan manfaat dari tabungan perumahan rakyat yang masih sangat rendah, banyak sekali masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya program ini, baik dari segi keuntungan jangka panjang maupun kewajiban hukum yang mereka miliki untuk berpartisipasi dalam program tersebut. Kemudian untuk dari segi faktor kebudayaan itu juga belum efektif. Nah, dalam konteks ini budaya masyarakat Batam seringkali tidak mengutamakan proses bertahap yang diperlukan dalam tabungan perumahan rakyat yang melibatkan penyisihan dana secara rutin selama beberapa tahun untuk mencapai tujuan jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah terkait tentang solusi dan saran. Nah, yang pertama ini dari faktor masyarakat. Nah, solusi yang bisa kita berikan adalah yang pertama, kita bisa mengadakan sosialisasi yang lebih intensif mengenai tabungan perumahan rakyat. Pemerintah dan lembaga terkait dapat menggunakan berbagai media berkomunikasi seperti media sosial, radio lokal, televisi, dan juga spanduk yang tersebar di berbagai titik strategis di Batam, termasuk di pusat perbelanjaan, pusat tradisional, dan tempat umum lainnya. Nah, selain itu, penting untuk melibatkan tokoh masyarakat seperti pemimpin RT, RW, dan tokoh agama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat untuk menyampaikan informasi secara langsung dan lebih dekat dengan masyarakat. Nah, sedangkan untuk sarannya ini adalah kita bisa melakukan sosialisasi secara rutin dan struktur melalui berbagai saluran media agar informasi ini mengenai program ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Batam. Kemudian sarannya itu yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan komunitas lokal dalam penyebaran informasi seperti ketua RT, RW, dan organisasi masyarakat setempat untuk menjangkau masyarakat secara lebih personal dan langsung sangat diperlukan. Selanjutnya untuk faktor kebudayaan, solusi yang dapat kita berikan adalah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, itu adalah kita bisa melakukan dengan penyuluhan dengan pendekatan budaya lokal yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Kemudian penyuluhan yang berbasis budaya yang memanfaatkan cara-cara komunikatif tradisional seperti diskusi kelompok atau pertemuan sosial akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Untuk sarannya sendiri itu kita bisa melakukan konten digital yang sesuai dengan perkembangan zaman sekarang agar masyarakat luas dapat mengetahui penerapan Tapera.